Oke, baik. Selamat bertemu kembali ya di video pembelajaran kita. Mungkin Anda sekarang sedang menyaksikan video ini di pagi, siang, sore, atau malam. Silakan bergabung ya di video pertemuan kita hari ini. Pertemuan yang ketiga ini atau video pertemuan pembelajaran kita di kelas full online ini. Materi yang akan saya bawakan mengenai konsep e-bisnis ya. Konsep e-bisnis ini penting kita pelajari supaya kita lebih memahami ya, apa sih sebenarnya dari e-bisnis ini yang mau dicari ya. Oke, jadi itu yang perlu kita ketahui dulu. Oke, baik. Saya langsung saja share materinya untuk pembelajaran kita. Konsep e-bisnis ini sudah banyak menjadi acuan kita ya, yang sudah banyak dipelajari oleh setiap universitas ya, setiap kampus. Nah, kenapa e-bisnis ini menjadi mata kuliah yang penting di generasi sekarang ya? Kalau dulu saya belum pernah ada yang namanya mata kuliah e-bisnis ya. Kalau dulu saya cuma ada pengantar bisnis. Nah, sekarang kita di mata kuliah ini apa yang mau ditawarkan gitu ya. Jadi kita belajar mentransformasi pemahaman perubahan dari yang namanya manual menjadi bisnis atau elektronik bisnis. Oke. Langsung saja saya berikan materinya. Bentar, saya coba cek dulu. Oke, dalam mempelajari e-bisnis tentunya ada dua hal yang perlu kita ketahui ya. E-bisnis ini kita pertama harus mengetahui seberapa besar potensi kita memahami tentang pembelajaran e-bisnis ini ya. Yang pertama itu dari sisi revenue atau pendapatan. Apa sih sebenarnya kegunaannya? Tentunya dengan belajar e-bisnis kita bisa tahu kalau saya berubah dari konvensional menjadi bisnis berbentuk elektronik, kira-kira pendapatan saya itu bertambah atau tidak? Ya, itu yang perlu diketahui dulu. Ya, penambahannya bagaimana? Ada gunanya enggak? Nah, itu harapannya itu dulu. Jadi dari sisi pendapatan bagaimana ya? Nah, lalu pengimplementasiannya seperti apa? Kemudian yang kedua, masalah biaya. Kalau misalkan saya berubah dari konvensional menuju elektronik bisnis, tentunya ada biaya yang harus saya pangkas ya. Harus ada biaya yang harus saya minimkan ya, minimalisir. Nah, maka di sini secara langsung atau tidak langsung kita bisa menerapkan konsep ini supaya kita terapkan. Oke, ya. Nah, di dalam era e-bisnis ini kita telah melihat beberapa perubahan-perubahan yang cukup mendasar ya. Nah, kenapa pemasaran ini sangat penting ya? Harapannya bagaimana kita bisa untuk menghadapi ya persaingan kompetisi yang lebih tinggi ya. Kalau sudah ngomongin kompetisi itu berarti sudah berbicara masalah jangkauan ya. Jangkauan, kecepatan ya. Nah, maka semua harus memiliki informasi dan pengetahuan yang cepat juga. Ya, maka dengan adanya e-bisnis ini harapannya kita bisa merubah itu semua menjadi lebih berguna ya, atau berguna atau lebih cepat ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan industri sekarang sudah menggunakan informasi dan pengetahuan. Nah, ini perubahannya. Nah, sekarang kita coba melihat apa sih yang sudah berubah ya. Kita bisa bilang ini berubahnya di mana gitu ya. Nah, berubahnya tentunya masalah e-commerce. Nah, kalau kita berbicara e-commerce, nanti kita ada materi khusus ya. Commerce itu bersifat komersil. Jadi ada sesuatu yang kita jual secara umum, bisa didapatkan secara bebas.
Jadi kalau sudah berbicara e-commerce itu nggak bisa di stop, ya, dia akan jalan terus. Nah maka jangan heran kalau kita melihat laporan keuangan di perusahaan-perusahaan atau di bursa saham yang banyak menghasilkan pendapatan tertinggi atau perputaran uang yang paling cepat itu adalah perusahaan IT. Ya, ada 10 perusahaan yang ini IT dan minyak. Oke, sekarang kalau dari skala global, ya, skala top dunia, yang masih mendunia atau yang masih peringkat teratas itu adalah Microsoft. Ya, Anda tahu sendiri adalah sebuah perusahaan Intel Inside Pentium, ya, seperti Microsoft. Nah, ini dia adalah perusahaan IT. General Electric dan seterusnya. Ini adalah top besar, semua masih mendominasi adalah perusahaan di bidang IT. Lalu kemudian untuk 1000 top tertinggi juga masih di bidang IT. Nah, kemudian di bidang 200 emerging market companies, yaitu masih Telkom Indonesia juga masih, ya. Di bawahnya masih Indofood. Oke, jadi ini adalah salah satu bentuk contoh konkret, ya, kenapa perusahaan IT atau perusahaan e-bisnis ini masih merajai, ya. Oke, sekarang kita coba melihat bagaimana pengelolaan e-commerce itu terjadi di salah satu jasa perbankan. Nah, ini adalah salah satu bagaimana perusahaan perbankan ini menggunakan konsep e-bisnis untuk menawarkan jasanya kepada customer. Ya, ini contohnya seperti kita menggunakan kartu kredit, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada merchant bank. Ya, di sini ada merchant bank. Merchant bank itu adalah produk-produk yang ditawarkan kepada nasabahnya. Ya, ini bisa salah satu bentuk adalah kartu kredit. Nah, ini dengan pembayaran kartu kredit. Nah, bagaimana kartu kredit ini bisa bertransformasi dari buku tabungan biasa menjadi kartu kredit, ya, atau kartu biasa. Nah, ini semua ada prosesnya. Nah, kita lihat di sini ada database dan transaction system yang ada di dalamnya. Kemudian dibentuk, ya. Informasi ini disimpan, kemudian memulai data, kemudian big data, kemudian kartu kredit ini dia akan menyimpan tagihan, ya, dia akan menyimpan data itu nanti akan memberikan tagihan dan tagihan itu akan langsung dikirim kepada customer. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk jasa komersil yang dilakukan oleh pihak perbankan kepada pelanggannya. Lalu kemudian saya perlu kasih tahu juga bagaimana perancangan aplikasi e-bisnis ini yang ada di lapangan, ya. Kenapa pentingnya aplikasi e-bisnis ini kita pelajari, ya. Seperti kalau kita belajar mengenai contohnya kalau dulu kita berbicara misalkan perubahan inilah yang paling simpel, ya, sebelum kita ngomongin e-bisnis. Kita berbicara masalah kompor biasa konvensional yang pakai minyak berubah menjadi kompor listrik. Nah, contohnya seperti itu. Ini kan ada perubahan, ada transisi, ada transformasi di sana. Nah, bedanya kalau e-bisnis ini meliputi beberapa aspek, ya. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Oke, sekarang yang perlu saya jelaskan di sini, di dalam e-bisnis ini ada bagian-bagian yang terlibat, ya. Pertama ada 4 bagian. Yang pertama ada supply chain management, ya. Kemudian ada bagian selling chain management, administrative control, dan finance accounting. Oke, kita mulai dari enterprise resource planning terlebih dahulu. Nah, ERP ini adalah satu bentuk perencanaan perusahaan, sumber daya perusahaan yang digunakan oleh internal perusahaan yang di dalamnya di sini dia meliputi data apa saja, data logistik. Logistik itu berarti berhubungan dengan persediaan barang, bahan baku, produksi, ya, kemudian masalah penyaluran atau distribusi barang, saluran distribusi barang. Nah, semuanya ini supaya bisa terekap, supaya memiliki sistem informasi yang akurat, ya, supaya bisa tepat. Nah, mereka butuh yang namanya manajemen rantai pasok. Nah, apa sih manajemen rantai pasok? Manajemen rantai pasok itu adalah manajemen bagaimana kita memperoleh bahan baku yang diperoleh dari si penyedia bahan baku, diproses dan akhirnya menjadi barang jadi. Nah, ini kita sebut dengan supply chain management. Nah, mulai supply chain management ini dia dipakai ke bagian supplier. Nah, dan dilakukan oleh supplier, distributor, dan reseller. Oke, seperti itu, ya. Lalu kemudian setelah ada enterprise resource planning, kita juga butuh namanya 2 aplikasi, ya. Biasanya kalau kita berbicara bisnis ada 2 aplikasi ini yang paling dibutuhkan, ya.
Pertama adalah bagian aplikasi decision support, aplikasi pendukung keputusan. Kenapa ini penting, aplikasi pendukung keputusan? Karena begini ya, ketika kita memutuskan suatu produksi barang, kita butuh yang namanya perhitungan. Nah, perhitungan ini biasanya meliputi bagian logistik, ya, kemudian bagian gudang. Nah, ini butuh perhitungan yang tepat. Jadi jangan sampai misalkan ketika misalkan barang di gudang kita produksinya setiap bulan itu misalkan 100, tiba-tiba produksinya melonjak, ya, kebutuhannya banyak buat customer, dan akhirnya di gudang itu kita tidak bisa memprediksi, ya, ternyata tiba-tiba habis. Otomatis kalau habis produksinya terhenti, tidak dapat akhirnya dari sisi keuangan kita tidak memperoleh pendapatan, ya. Nah, maka akhirnya ada satu bukti dengan ada decision support ini dia bisa mendukung, ya. Nah, decision support application ini bisa memberikan dukungan, ya, bagaimana ketika suatu keputusan ini harus segera diambil. Nah, kemudian setelah ada decision support application, kita butuh yang namanya enterprise application integration. Apa itu aplikasi enterprise integration? Ini adalah suatu aplikasi yang terintegrasi bagi setiap perusahaan, ya. Isinya apa nih EAI? EAI ini isinya adalah hubungan CRM, hubungan manajemen hubungan pelanggan, ya. Nah, ini berhubungan dengan pelanggan dan berhubungan dengan enterprise resource planning tadi, ya. Nah, CRM ini berarti kita bagaimana menciptakan hubungan manajemen terhadap pelanggan, ya. Kalau sudah berhubungan dengan pelanggan berarti kan pihak luar, eksternal perusahaan, ya. Nah, kalau sudah dengan pihak luar biasanya ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan marketing, sales, ya, customer service. Nah, orang-orang inilah yang akan saling berkomunikasi intens, ya, untuk memberikan informasi mengenai produk-produk, jenis varian produk, ya, kemudian kelebihan keunggulan produk, nah di situ. Lalu kemudian ketika kita berbicara CRM, ya, yang dibicarakan itu bukan hanya sekedar menjual, tetapi bagaimana kita menciptakan hubungan pelanggan ini supaya bisa memiliki hubungan saling memiliki ini, ya, apa namanya, keterikatan, selling chain management, atau disebut rantai penjualan, manajemen rantai penjualan. Karena begini, kalau kita berbicara perusahaan besar itu kan dia agak sulit, ya, kalau dia langsung menyalurkan atau menjual produknya itu langsung ke tangan konsumen. Nah, mereka butuh yang namanya saluran distribusi. Nah, saluran distribusinya contohnya kemana? Contohnya perusahaan besar, pabrik, kemudian dia perusahaan distributor. Nah, kemudian distributor dia butuh lagi ke perusahaan di bawahnya lagi, dan akhirnya sampai ke tangan retailer, ya, atau ke tangan konsumen. Nah, ini kita sebut sebagai selling chain management. Lalu kemudian ada lagi bagian customer reseller. Nah, customer reseller itu adalah pelanggannya langsung, ya. Oke, nah ini adalah bagian-bagiannya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, setelah tadi ada supply chain management, ada enterprise resource planning, dan selling chain management, kita lihat di posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini ada bagian administrative control. Ya. Kita butuh yang namanya orang yang bisa mengatur manusia-manusia yang ada di dalamnya, atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tidak semua manusia yang ada dalam perusahaan itu bisa melakukan semua tugas, ya. Maka butuh yang namanya human resources. Ada bagian sumber daya manusia. Mereka lah yang memilih, ya, siapa yang memiliki talenta, siapa yang memiliki kemampuan. Nah, di sini selain masalah manusia juga membutuhkan pengendalian masalah administrasi, ya. Makanya disebut dengan HRD. Nah, kalau sudah HRD berarti berhubungan dengan internal karyawan atau dengan internal perusahaan employee, ya, atau pekerjanya. Nah, di sisi sebelah kanan kita butuh yang namanya bagian keuangan. Keuangan itu accounting dan auditing, ya, manajemen kontrol manajemen. Kenapa ini penting? Karena semua nanti bermuara masalah dengan laporan keuangan. Apakah produksinya naik, pendapatannya naik? Nah, itu semua akan dihitung di bagian keuangan. Makanya perlu kontrol manajemen di sana. Lalu kemudian manajemen kontrol penting. Kenapa? Karena ini akan dilihat oleh bagian luar perusahaan. Siapa itu?
contohnya stakeholder. Stakeholder yang terlibat itu contohnya masyarakat. Ya, masyarakat itu akan ikut melihat perusahaan ini semakin lama semakin baik. Ya, itu akan terlihat dari mana laporan keuangannya. Kok masyarakat bisa tahu? Karena setiap akhir tahun, contohnya perusahaan besar itu dia harus membuat yang namanya laporan keuangan itu dipublikasikan atau disebarluaskan. Ya, yang itu sudah diaudit. Nah, itu menunjukkan bahwa perusahaan ini memang dari sisi keuangan baik ya. Nah, makanya di dalam namanya prospektus atau laporan keuangan akhir tahun itu biasanya mereka pun dipublikasikan dan sudah diaudit. Nah, kemudian ada selain masyarakat, ada pihak regulator, pemerintah ya yang mengatur, kemudian ada pihak investor, dan kemudian ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Itu disebut dengan stakeholder. Oke ya, jadi semua aplikasi bisnis ini dirancang tujuannya adalah bagaimana semua bisa terlibat ya, bagaimana semua bisa terlibat dan tentunya memiliki integritas yang berbasis IT ya, informasi teknologi, dan semuanya kegunaannya ini supaya bisnis itu bisa lebih cepat, akurat, tepat ya, dan ini yang paling penting. Oke, sekarang kita coba melihat contoh proses penjualan. Ya, bagaimana proses penjualan itu terjadi. Nah, kita lihat di sini bagaimana suatu pemesanan itu terjadi dalam satu departemen. Contohnya kita ambillah ini bagian penjualan. Nah, ini customer management, kemudian inventory, persediaan dicek di barang, di bagian gudang, kemudian bagian gudang akan mengambil berapa jumlah persediaan yang mau dibutuhkan, kemudian di packaging ya atau dikemas, lalu dikirimkan dan akhirnya lakukan pembayaran. Dan inilah salah satu bentuk sales order di dalam perusahaan manufaktur. Nah, nanti kalau Anda sudah bekerja di pabrik, di perusahaan biasanya akan Anda melakukan tahapan seperti ini, the process of fulfilling customer order. Oke. Bagaimana model e-bisnis ini? Ya, daftar model saat ini banyak yang bisnis diadopsi seperti e-shop, e-commerce, e-procurement, e-malls, e-auction, virtual communities, collaboration platform, dan seterusnya. E-bisnis dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa. Ya. Oke, kemudian perbedaan istilah e-commerce dengan e-bisnis. Ya, secara umum e-commerce ini diartikan sebagai salah satu bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan. Ya, trade goods atau service, ya. Kemudian e-bisnis. Di dalam e-bisnis kita mengenal 4W. Apa itu? Dimensi what. What itu adalah apa? Ya, e-commerce hanya memfokuskan diri pada aktivitas mekanisme transaksi, ya. Apa yang mau dijual, ya. Oke, apa yang mau dijual. Kemudian dimensi who. Siapa yang terlibat di dalam e-bisnis? Siapa sih pelakunya? Ya. Siapa yang pelakunya, semua pihak atau entity yang di dalam ini siapa saja. Kemudian where, hampir semua orang bertanyakan di mana sebenarnya kegiatan bisnis ini bisa dilakukan, ya, dapat dilakukan dalam e-bisnis. Ya. Kalau saya mau melakukan transaksi e-bisnis ini bisanya hanya di mana sih? Apakah cuma hanya di kota tertentu atau di mana? Nah, ini penting. Kemudian why, pertanyaan terakhir sering dipertanyakan para pelaku adalah kenapa para praktisi di dunia sepakat untuk mengimplementasikan? Kenapa ya? Segera mungkin. Kenapa sih ini perlu dipakai? Gitu ya. Oke, bentuk hubungan bisnis berdasarkan transaksinya. Bentuknya ada B2B, B2C, consumer to consumer. Ya, itu jadi ada B2B, B2C, consumer to consumer. Oke, nah ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Oke, consumer to business. Kemudian ada lagi intrabisnis, e-bisnis, ya. Kemudian positif dan negatifnya apa nih yang ada di dalamnya? Positif ini mengurangi biaya operasional karena informasi dapat didata sebagai akibat. Oke, pelacakan status produksi, outbound. Nah ini silakan Anda baca ya. Positifnya apa sih sebenarnya kita menggunakan e-bisnis? Ya, mengurangi inventory buffer. Nah ini meningkatkan efisiensi operasi internal, meningkatkan efisiensi penjualan pemasaran. Oke, kemudian apalagi ya, positifnya ini bisa meningkatkan customer loyalty, value chain,
efisiensi efektivitas SDM, nah gitu ya. Nah, kemudian dari sisi negatifnya apa? Pencurian informasi yang rahasia yang berharga. Nah, masalah cybercrime ya, masalah informasi yang gampang dicuri. Nah, ini paling sering terjadi ya, pencurian informasi. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha itu yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain ya. Nah, ini faktor-faktor dari negatifnya. Jadi kalau kita berbicara bisnis ini pasti ada celah ya untuk melakukan kejahatan ya. Contohnya begini saja ya, kalau kita mau berbicara masalah celah, kelebihan dan kelemahan suatu produk atau barang apapun ya yang diciptakan pasti memiliki celah. Contohnya sekarang dulu, atau mungkin kita ngomong simpelnya saja, uang. Sekarang pemerintah sudah membuat namanya barcode dalam uang, terus kemudian ada yang namanya ya berbentuk semacam hologram gitu ya. Tapi tetap saja semua bisa dicari celahnya. Ada uang palsu, terus kemudian ijazah. Ijazah dulu jarang bisa dipalsukan, sekarang dengan semakin canggihnya teknologi ada ijazah palsu ya. Nah, inilah menjadi bukti kenapa bisnis ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan ya. Pencurian, terutama masalah pencurian informasi ya, karena informasi ini kan sangat sulit ya. Informasi itu bukan hanya lewat sistem, informasi itu bisa dari manusianya, kemudian dari orang lain ya, terutama itu yang paling sulit itu dari manusianya ya. Kemudian masalah dari, kalau dari sistem mungkin kita bisa kendalikan ya, tetapi yang susah itu kalau dari manusianya. Ketika manusia itu berpikir yang sudah negatif ya, dia dengan sangat mudah itu menyebarluaskan berita-berita yang tidak betul ya, atau mungkin mencari seperti masalah ini ya, kasus-kasus yang beredar sekarang ya, itu kan privacy semua ya, berhubungan dengan pribadi seseorang dengan sangat mudah disebarluaskan. Oke, kemudian ada selain positif dan negatif, apa yang perlu diketahui dari 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis ya. Yang pertama, kita harus mengenal yang namanya validitas atau validity. Validity ini harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya. Itu memastikan bahwa transaksi ini harus valid dan sah. Ini valid. Kemudian integritas ya. Kedua pihak harus yakin kalau informasi yang dipertukarkan ini harus akurat ya. Akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Kemudian harus privacy, kerahasiaan transaksi bisnis, informasi apapun dibutuhkan harus disimpan dengan baik. Nah, itu ya, harus validity, integrity, dan privacy. Lalu kemudian ada faktor penyebab kegagalan bisnis apa saja. Nggak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak, kemudian tidak selaras dengan strategi TI, kurangnya dukungan finansial, belum adanya peraturan, menggunakan target jangka pendek, nah, seperti itu. Oke. Saya rasa itu dulu ya pertemuan kita untuk video pembelajaran. Minggu depan saya akan lanjutkan untuk perencanaan bisnis ya. Jadi ini masih konsep ya. Konsep ini masih belum terlalu jauh, kita masih berbicara mengenai apa sih mau dipelajari, kelebihan dan kelemahan. Lalu kemudian tadi yang paling penting itu adalah bagaimana ini ya. Ini yang paling, bagaimana kita bisa mengukur tingkat validitas. Nah, ini. Nah, arsitektur bisnis, pengelolaan e-commerce tadi sudah kita singgung. Ini yang terpenting juga. Nah, ini ya, bentuk hubungan bisnis ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari satu persatu nih. Business to business, business to consumer, consumer to consumer. Nah, ini akan kita pelajari consumer to business. Lalu kemudian ini juga yang paling penting mengenai tadi ini ya, faktor keberhasilan bisnis. Nah, ukuran keberhasilan bisnis ini harus diukur oleh ketiga
hal ini ya. Jadi ini paling penting juga perlu kita pelajari. Oke, saya rasa itu jadi materinya. Video ini tidak terlalu panjang ya, karena ini kita masih konsep ya. Nanti minggu depan kita akan sudah masuk ke sub pokok pembahasan yang lebih mendalam, karena kita sudah masuk ke dalam materi inti ya. 1, 2, 3 ini masih secara umum konsep ya. Konsep sebenarnya juga sudah masuk, tapi ini masih secara umum kita bedah ya. Tapi nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke satu-satu bab. Tadi sudah belajar business to consumer, B2B, kemudian customer relationship management, supply chain management. Nanti kita akan pelajari itu satu persatu sampai pertemuan kita yang ke-16. Oke, baik, saya rasa itu saja pertemuan kita. Terima kasih untuk bersamanya. Semoga materi ini bermanfaat dan jadi media pembelajaran untuk Anda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.